tamu yang datang dalam setahun hampir 100. Dalam ini bulan 10 kali kunjungan dari Maret sampai bulan Agustus. Jadi dalam Agustus ini 10 kali kunjungan. Anak yang kunjungan asing, anak-anak para pelajar, mereka datang juga. Banyaknya dalam tahun ini 100 lebih. Dalam bulan ini 10 kunjungan. Itu dari orang asing sama dengan anak-anak pelajar. Jadi semuanya 10 dalam bulan ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak untuk Dimensi Indonesia sudah turut hadir membantu peduli dengan kami orang Kawa. Tentu kami sangat bangga dan senang dengan kehadiran teman-teman Dimensi. Puji Tuhan, kami bersyukur bahwa Kampung Kawa akhirnya dilihat dan tahu oleh semua orang karena pariwisata dari 2019. Tentu kami sangat bangga ya dengan pihak pemerintah, terkhusus Dinas Pariwisata sudah jadikan Kampung Kawa itu tempat pariwisata. Di sini kami itu ada Pokdarwis, ada kelompok sadar wisata yang diminta pemerintah untuk membantu mengatur pariwisata di sini. Tapi jujur nih kami rasa kesulitan sekali dengan mengatur pariwisata yang ada di Kampung Kawa karena banyak hal yang menjadi kelemahan kami. Yang pertama, pemahaman kami soal pariwisata itu masih minim, lalu aspek pendukung untuk kami juga masih belum maksimal ya. Terus selain itu dan pelayanan di kampung sini ini soal wisatawan yang datang, karena kami di sini ini sangat kesulitan ketika tamu mancanegara datang, mau melayani mereka itu seperti apa kami bingung. Jadi kami butuh bantuan dari Dinas Pariwisata bagaimana mendukung kami agar kami bisa totalitas untuk melayani tamu yang mancanegara datang. Yang untuk para pengunjung mengeluh dengan jalannya karena jalan itu yang sangat utama. Turun dari itu mobil mau ke sini itu jalan kaki dari ujung aspal sampai ke sini. Dan kami masyarakat mengeluh untuk kami itu kami mau turun pasar jalan ekonomi kami itu kan pakai pikul, junjung, itu yang sangat susah untuk kami masyarakat. Jalan itu memang bagi kami itu sangat penting karena kelancaran kehidupan kami di sini yang pertama tentu dari jalan. Kami jauh dari pusat pembelanjaan, terus perputaran roda ekonomi kami bukan di sini. Di sini ada hasil komoditi, ada jambu, ada kemiri. Namun itu tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya kalau tidak dijual belikan, tidak ditukar di mata uang begitu. Jadi roda perputaran ekonomi kami akan lancar ketika jalan itu ada, jalan itu baik. Kami mau antar kemiri, antar jambu mente ataupun pergi belanja, tentu kesulitan per hari ini. Jadi kalau jalan itu bagi kami itu sangat penting dan sangat kami butuhkan. Pariwisata per hari ini minta kami untuk kurang lebih 1-2 kilo jalannya tidak boleh sampai ke sini. Iya. Jalan, akses jalannya di batasnya di Gapura. Tetapi bagi kami agak bertolak belakang. Kami harus korbankan 1-2 kilo untuk bawa hasil komoditi kami. Harus jalan kaki dari sini baru bisa akses ke bawah. Dan itu menjadi masalah bagi kami. Pariwisata tentu sangat senang dengan berjalan kaki 2 kilo untuk menuju Kampung Kawa. Tetapi bagi kami mengalami kesulitan. Mau pulang belanja atau pergi antar kami punya komoditi ke pasar misalnya, itu sulit. Kami harus korbankan tenaga kami untuk pikul ke bawah sepanjang 1 atau 2 kilo ini ke Gapura nih. Jadi kalau bisa kami minta ke pemerintah, pariwisatanya tetap ada, akses untuk jalan pariwisata tetap ada, tapi ada jalan alternatif lain untuk mempermudah kami di sini. Anak muda di sini tinggalnya tidak hanya satu di kampung adat saja, tinggal juga di bawah. Jadi ketika tamunya datang ke Kampung Kawa, terus kami anak mudanya di bawah, kami mau datang ke Kampung Kawa itu sulit. Karena memang akses jalan itu yang buat kami untuk
malas melibatkan diri dengan tamu tuh kan. Jadi ketika tamu datang sini kadang-kadang kami kita mau ke Kampung Kawa tapi jalannya rusak begini. Akhirnya biarkan tamu sendiri yang hadir ke sini. Mau ke Kampung Kawa juga kita kesulitan air. Jadi kami lebih memilih tinggalnya di bawah ketimbang di kampung adat sini. Jadi yang stay di sini memang hanya yang tua-tua saja karena hanya mau menjaga kita punya rumah adat, kita punya kampung saja. Hanya dilihat dari ini kita semua malas di sini. Hanya karena kita mau jaga karena pariwisata juga. Akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau, kita korbankan 1-2 orang tuh harus tinggal di sini. Ada yang mereka keluhkan itu jalan dari bawah setengah mati karena banyak jalan yang rusak. Sampai di sini juga mereka masih keluhkan itu untuk toiletnya dengan air. Air yang disumbang oleh dinas wisata itu ibu dari Labuan Bajo, pomnya rusak, bagnya sudah pecah. Jadi air ke sini sudah susah juga. Kendalanya yang pertama toilet, Pak. Toilet itu mereka datang itu baru tanya di mana toilet. Kami terpaksa tunjuk yang kami kerja 1-2 biji saja. Dan air itu. Air ada kalanya setengah mati. Terpaksa kami keluar air dalam rumah. Bantu mereka untuk ke toilet tadi. Setiap rumah bantu 1 biji. Menyangkut dengan kebersihan kamar WC di sini. Jadi pengeluhan tamu ini tentu kembali ke aspek pendukung air bersih. Jadi kamar WC kami sini akhirnya tidak diperhatikan memang karena kami kekurangan air. 2022 Komodo Water mulai bantu kita dengan air bersih yang menggunakan panel surya. Itu jaraknya kurang lebih 2 kilo dari sini. Kurang lebih 2 tahun kami gunakan pompanya, bantuan dari Komodo Water. 2 tahun itu masih aman. Hanya masuk tahun ketiga di 2024 kemarin mulai muncul kendala, pompanya itu mulai rusak. Di 2025 kemarin dinas coba kerjasama kembali dengan Komodo Water, kami dapat sumbangan lagi pompanya di pompa kedua tuh. Tetapi waktu itu setelah pasang tidak sampai 1 minggu pompa itu rusak kembali. Jadi dari Komodo Water dari dinas juga minta kami untuk coba lihat kembali itu pompa. Namun yang menjadi kendala kami itu tuh kami awam soal itu. Jadi ketika dinas atau dari Komodo Water minta coba kamu cek kembali pompanya. Jadi kami mau cek nih bingung. Air dari Tuti itu airnya cukup besar, debitnya cukup besar. Dan itu sangat mampu untuk kami di sini. Jadi kami kalau bisa kami minta teknisi dari Komodo Water atau dari pemerintah bantu kami hadirkan teknisi untuk coba lihat kembali itu pompa yang hari ini kendala itu. Karena airnya sudah 1 kilo, tapi 1 kilo mau naik ke Kampung Kawat, pompa yang kedua itu rusak. Terus kalau menyangkut dengan penerangan, kita di sini menggunakan genset. Genset itu hasil dari keluarga besar di Kawar sini. Mereka sendiri yang adakan genset, pengadaan dari masyarakat sendiri. Jadi kalau penerangan kami tidak mengalami kesulitan karena kami sudah punya genset sendiri. Kami berharap ketika dengan kehadiran pariwisata, pemerintah juga turut membantu kami memperhatikan kembali jalan, bantu kami supaya akses jalan itu diperbaiki kembali. Masa wah apa? Tak wah. Dia pemerintah gitu Cerita saja. Sumbang zada. Oh, nggak mau terutama. Nah. Baik, kalau harapan dari kami, saya sebagai orang muda di Kampung Kawa, ini tolong pemerintah perhatikan akses jalan, air, terus dengan khusus di pariwisata karena Kampung Kawa kan sudah jadi tempat wisata. Khusus untuk pariwisata, perhatikan dengan pelayanan yang ada di sini, bantu kami untuk bagaimana cara kami melayani. Itu harapan dari saya.
Terus sudah. Harapan kami untuk anak yang lanjut atau siapa saja, sampaikan kepada atasan-atasan pemerintah itu, macamnya Bapak Bupati, Bapak Camat, supaya mereka itu bisa perhatikan untuk lanjutkan jalan itu. Bapak mungkin ada tambahkan lagi sedikit tentang harapan. Harapan sama saja Pak.